Saudara, hari ini merupakan hari perdana Kota Tangerang Selatan melakukan vaksinasi tahap kedua dosis pertama. Dalam tahap ini sasaran vaksinasi tertuju ke pejabat dan juga pelayan publik seperti aparatur sipil negara, TNI Polri, guru dan tokoh agama. Vaksinasi dimulai sejak pukul 9 pagi dan hari ini ada sekitar 700 dosis vaksin disediakan bagi peserta yang sudah terdaftar dan terjadwal vaksinasi di Aula Balai Kota Pemkot Tangerang Selatan. Rata-rata peserta datang dari kalangan ASN dan lembaga pemerintahan lain seperti BPBD dan BNPB. Meski tempat duduk sudah ditempatkan berjarak, protokol kesehatan cukup sulit terjaga karena alur keluar masuk yang kurang tertib sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Informasi terkini kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang ada di Balai Kota Tangerang Selatan, Banten. Diana, jadi bagaimana sebenarnya mekanisme vaksinasi COVID-19 tahap kedua di sana? Ya, Pak Skalis, bicara soal mekanisme, ada dua hal penting yang bisa disampaikan. Yang pertama soal rincian penyelenggaraan dan yang kedua soal siapa sih yang menjadi target vaksinasi tahap kedua di Kota Tangerang Selatan. Yang pertama soal rincian penyelenggaraan. Kota Tangerang Selatan ini di tahap kedua mendapatkan jatah dosis vaksin sekitar ataupun sejumlah 21.155 dosis. Nah, nantinya lebih dari 21.000 dosis vaksin ini akan didistribusikan ke sejumlah profesi yang memang dinilai rentan terpapar COVID-19. Guna memecah kerumunan, tidak mungkin 21.000 dosis vaksin ini diselenggarakan dalam waktu 1 hari saja. Maka pemerintah Kota Tangerang Selatan berencana merampungkan 21.000 vaksin ini dalam kurun waktu 2 minggu begitu maksimal. Kemudian guna juga memecah kerumunan dan juga memastikan protokol kesehatan tetap terjaga, sejumlah lokasi ditunjuk untuk menjadi lokasi vaksinasi seperti tempat saya melaporkan saat ini, Pak Skalis, yakni di Aula Balai Kota Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hari ini benar sekali ada 700 dosis vaksin dan dikhususkan memang untuk ASN. Kenapa di Balai Kota ini memang dikhususkan untuk para ASN sehingga setelah mereka selesai vaksin mereka bisa kembali lagi untuk bekerja begitu. Kemudian selain Aula Balai Kota di hari ini yang juga diadakan proses vaksinasi ini adalah di SMPN 11. Nah, nantinya pada tanggal 4 SMPN 4 juga akan dijadikan sebagai lokasi vaksinasi. Nah, selain kantor pemerintahan, kemudian sejumlah sekolah, ada juga 69 fasilitas kesehatan yang dijadikan ataupun ditunjuk sebagai lokasi vaksinasi, Pak Skalis. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana proses vaksinasi ini dijalankan, kemudian bagaimana targetnya akan rampung berapa hari, kita akan langsung dengarkan, Pak Skalis, pernyataan lengkap dari Benyamin Daphni selaku Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang tadi pagi selain juga meninjau juga divaksinasi di Aula Balai Kota Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hari ini di kantor pemerintahan selama 2 hari, Pemkot. Kemudian di SMP 11 itu mulai tanggal 2 hari ini juga, dan SMP 4 itu mulai tanggal 4 sampai 10 hari ke depan selesainya. Sehingga kami targetkan mudah-mudahan akhir Maret itu Nakes, kemudian TNI, Polri, dan ASN itu bisa selesai semuanya. Nah, Pak Skalis, kalau tadi seputar rincian penyelenggaraan vaksinasi tahap kedua, ini yang kedua kita bicara soal siapa saja yang menjadi target vaksinasi tahap kedua. Tadi sebenarnya sudah sempat Anda sebutkan di awal. Kalau di Kota Tangerang Selatan sendiri, sebenarnya vaksinasi tahap kedua ini akan terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama yakni tanggal 2 Maret ini nantinya akan menyasar sejumlah profesi tertentu. Seperti misalnya aparatur sipil negara, TNI Polri, guru, dan sejumlah pejabat publik lainnya. Kalau boleh saya rincikan, ini untuk ASN ada kuota 1.559 dosis vaksin, kemudian untuk TNI Polri ada 2.725, dan ada 16.642 dosis vaksin untuk guru, dan ada 4.100 dosis vaksin untuk nakes dan tenaga kesehatan lansia yang sebelumnya pada vaksinasi tahap pertama ini belum sempat atau belum kebagian vaksin begitu, Pak Skalis. Kemudian sisanya ada 129 dosis vaksin untuk pejabat publik lainnya. Pak Skalis.
Dari daftar yang tadi Anda sebutkan, pihak-pihak yang mendapatkan dosis untuk vaksinasi tahap kedua ini tidak ada lansia di dalamnya. Padahal sebenarnya di daerah lain lansia jadi prioritas. Nah ini sebenarnya apa yang jadi pertimbangan? Ya Pak Skalis, tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi kami teman-teman media kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Benar sekali karena kalau kita berkaca misalnya dengan ibu kota DKI Jakarta begitu menyebutkan bahwa memang lansia, kemudian para pedagang ini banyak sekali yang menjadi prioritas atau bahkan dilakukan serentak. Tapi tadi pemerintah Kota Tangerang Selatan menyebutkan kenapa ada sejumlah profesi yang luput di vaksinasi tahap kedua di periode pertama ini karena memang nantinya profesi-profesi lainnya seperti misalnya pedagang, kemudian jurnalis, kemudian lansia termasuk di dalamnya akan masuk di periode kedua. Tapi untuk standar ataupun penentuan kenapa ataupun profesi mana yang masuk ke periode pertama ataupun yang masuk ke periode kedua, ini juga belum dijelaskan begitu oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tapi yang pasti pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa lansia, para pedagang dan sejumlah profesi lainnya yang memang rentan terpapar COVID-19 akan masuk di vaksinasi tahap kedua tapi periode kedua. Tapi untuk saat ini belum ada tanggal rinci begitu Pak Skalis kapan periode kedua di vaksinasi tahap kedua ini akan dilakukan. Pak Skalis. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, jurnalis Kompas TV Diana Valencia melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Pak.